Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni dari kelas sastra 19 dengan NIM 1351910078. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme hidup yang bersifat mikroskopis. Jadi hanya dapat melihat menggunakan mikroskop, tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang ya. Bakteri tersebut hidup di lingkungan di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar tubuh kita seperti di tanah, di air sungai atau air laut. Pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur, dan lain-lain. Bakteriologi atau bisa juga disebut dengan biologi bakteri. Bakteri memiliki peran penting dalam hidup kita. Pengetahuan dan cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengolahan, pengobatan, hygiene, ilmu pangan, dan gizi, atau pertanian dan juga industri ya, termasuk industri seperti Yakult dan lain-lain. Struktur dari bakteri. Bakteri memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah membran sel yang tersusun dari lemak dan protein yang berfungsi sebagai tempat untuk mengatur keluar masuknya sel yang bersifat semi permeable. Yang kedua, sitoplasma berfungsi yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, nukleoid atau DNA yang berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pemberian sifat. Dan ada lagi flagella yang merupakan alat gerak dari bakteri tersebut. Habis itu ada juga ribosom yang tersusun dari protein dan RNA yang berguna untuk tempat sintesis protein. Dan yang terakhir adalah mesosom yang terbentuk dari membran sel yang tak membentuk lipatan sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan pembentukan sel baru antara kedua sel anak. Bakteri juga memiliki suatu sistem pertahanan yang terbentuk ketika pada kondisi yang kurang menguntungkan, seperti pada suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, atau kekurangan makanan, yang disebut dengan endospora, yang merupakan sistem pertahanan dari kondisi yang tidak menguntungkan untuk bakteri. Contohnya yang biasa membentuk endospora itu adalah Bacillus dan Clostridium theta. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan antara sel eukariota dan prokariota. Perbedaan dari kedua sel ini terletak pada strukturnya, komposisi, dan organisasi genetiknya. Dan kita akan membahas ukuran bakteri. Ukuran bakteri tersebut beragam-ragam ya. Kalau nggak salah itu rata-ratanya itu 1,25 mikrometer. Dan yang terkecil itu 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Contohnya itu dia Dialister pneumosintes. Dan yang terbesar itu 13 sampai 15 mikrometer. Namanya itu contohnya Spirillum voluntans. Bentuk bakteri sendiri pada berbagai macam ya. Pertama itu ada 3. Pertama itu Spirilia, Coccus, dan Bacil. Kita akan membahas yang Bacil terlebih dahulu. Bacil atau batang dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu monobacil atau cuma satu batangan saja. Contohnya itu Salmonella typhosa. Yang kedua diplobacil, merupakan batang yang bergandengan berdua. Yang ketiga adalah streptobacil, yaitu berbentuk batangan yang seperti rantai atau memanjang. Namanya itu Bacillus. Contohnya itu Bacillus anthracis. Yang kedua adalah Coccus atau bulat. Yang pertama monococcus, merupakan cuma bulatan tunggal. Contohnya itu Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit gonorrhea. Yang kedua Streptococcus, merupakan bulatan yang berbentuk seperti rantai yang bergandengan. Contohnya itu Streptococcus thermophilus. Yang ketiga Diplococcus, merupakan bulatan yang bergandengan atau 2 bulatan saja. Contoh Diplococcus pneumoniae. Yang terakhir itu adalah Staphylococcus, berbentuk seperti buah anggur. Contohnya itu Staphylococcus aureus ya. Yang ketiga atau terakhir nih Spirilia, yang seperti berbentuk seperti bulatan spiral gitu, seperti makaroni. Yang pertama ini spiral atau contoh bakterinya itu Spirillum. Yang kedua ini Vibrio atau koma. Nama itu contohnya Vibrio cholera. Dan yang terakhir ini Spiroseta, berbentuk seperti spirilla yang panjang seperti rantai. Contohnya itu
Oke, Palida. Baik, kita akan membahas tentang perkembangbiakan bakteri. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Perkembangbiakan bakteri itu ada dua. Yang pertama, rekombinisasi genetik dan pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Rekombinasi genetik adalah pemindahan DNA secara langsung di antara dua sel bakteri. Dan pembelahan secara biner adalah bakteri membelah menjadi dua sel anakan yang dimana sifat sel anakan tersebut sama dengan sifat sel induknya. Baik, kita akan melanjutkannya, yaitu membahas tentang pergerakan bakteri. Bakteri tersebut bergerak menggunakan flagela yang merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki beberapa jenis bakteri dan berbeda setiap jenisnya. Pertama, flagela dengan jenis monotrik, di mana di salah satu ujungnya memiliki satu helai flagela saja. Yang kedua adalah amfitrik, di mana setiap ujungnya memiliki satu flagela. Yang ketiga adalah lopotrik, di mana setiap ujungnya memiliki dimiliki lebih dari satu flagela. Yang terakhir adalah peritrik, di mana keseluruhan bagiannya tertutupi oleh flagela. Mekanisme bakteri dalam menyebabkan penyakit. Yang pertama itu invasi, menyerang dan menyebar di sel inangnya. Yang kedua itu toksigenitas, merupakan kemampuan bakteri membentuk toksin, di mana ada dua, yaitu eksotoksin yang merupakan dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup ke sel-sel sekelilingnya. Yang kedua endotoksin, merupakan toksin yang dihasilkan oleh bakteri yang hancur atau mati. Baik, kita akan melanjutkan ke tema yang ketiga atau tema yang terakhir, yang membahas tentang macam-macam bakteri. Pertama, membahas bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dalam proses respirasinya. Yang pertama adalah bakteri aerob, merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya itu Nitrococcus. Yang kedua adalah bakteri anaerob, merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Yang kedua adalah bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama adalah bakteri aerob obligat, merupakan bakteri yang hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya adalah Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, merupakan bakteri yang hidup di suasana tanpa mengandung oksigen. Contohnya adalah Clostridium tetani. Yang terakhir adalah anaerob fakultatif, merupakan bakteri yang hidup tanpa atau dengan oksigen. Contohnya itu seperti E. coli. Baik, yang terakhir adalah memperoleh makanannya. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan autotrof, di mana bakteri heterotrof bukan bakteri ini hidup dengan memproses makanan berupa zat organik dari lingkungan sekitarnya, karena dia tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Yang kedua, bakteri autotrof, merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada atau yang dihasilkan sendiri oleh dirinya sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.